Ya, bagaimana Allah sendiri memilih kita. Allah memilih kita menjadi milik kepunyaannya. Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya sehingga kita dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus. Dan saya adalah milik kepunyaan Allah. Saya adalah anak-anak Allah. Saya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, menjelaskan kepada kita tentang hal yang terbesar dan terpenting dalam kehidupan kita, kebenaran tertinggi yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah dan Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Itu yang akan sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, siapkanlah dirimu, Yesus mau datang. Bapa di dalam surga, kami adalah mempelai-mempelai Kristus di dalam dunia ini. Tolong kami, ajar kami, agar kami senantiasa taat akan segala firman Tuhan, untuk mempersiapkan diri kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, agar ketika Tuhan datang nanti, kami semua siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu, kami mohon hikmat dan kuasa Roh Kudus menolong memampukan kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menghasilkan buah-buah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sambil berdiri ya. Mama yang gendong anak boleh duduk, tapi kalau yang tidak gendong anak, berdiri kah? Baik, kita akan baca silih berganti. Saya baca ayat 1, jemaat Tuhan baca ayat 2 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu.
Sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Silakan duduk. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kapan Tuhan akan datang? Kita semua tidak tahu kapan Dia akan datang. Tuhan Yesus juga tidak tahu. Ya. Tema hari ini, siapkanlah dirimu, Yesus mau datang. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam tradisi pernikahan orang Israel itu banyak tahapannya. Ya, banyak tahapan dalam tradisi. Saya ada baca beberapa buku dan di situ menjelaskan ada 12 tahapan. Ya, ada 12 tahapan dalam pernikahan orang Israel. Dan itu bukan membutuhkan waktu seperti kita 1-2 hari atau 1 bulan. Itu bisa membutuhkan waktu sampai 1 tahun. Ya, sampai waktu yang cukup lama untuk persiapan pernikahan ini. Saya bisa membagikannya dari 1 blog ke Bapak Ibu di WA Jemaat Efata supaya Bapak Ibu baca urut-urutannya. Kalau saya pergi, saya bisa bagikan itu. Dan Bapak Ibu, dalam pernikahan orang Israel, kalau kita ingat Yusuf dengan Maria, itu mereka ada di tahapan yang ke-9. Berarti tahapannya panjang sekali ya. Tahapan yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke tahapan yang ke-9, itu tahapan penantian. Di mana waktu itu Yusuf dan Maria sudah jadi suami istri. Mereka bertunangan tapi mereka sudah jadi suami istri. Ya, dan Yusuf pergi kembali ke rumah orang tuanya untuk menyiapkan pernikahannya nanti, pesta pernikahannya nanti. Ya, kapan Yusuf akan kembali untuk menjemput Maria, Yusuf juga tidak tahu. Karena yang akan menentukan kapan Yusuf kembali adalah ayahnya, bapaknya Yusuf, bukan Yusuf. Ya. Dan Yusuf dan Maria ini ada di tahapan penantian. Tetapi yang bagian firman Tuhan hari ini kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 13 sampai ayat 1 sampai 13 itu adalah tahapan yang ke-10, di mana mempelai laki-laki akan datang untuk menyambut mempelai perempuan. Dia akan datang sambut dan bawa pulang dia kembali ke rumah orang tuanya. Ya. Kapan dia akan datang, dia tidak tahu. Hanya bapaknya saja yang tahu. Dalam pernikahan Israel, orang molor-molor waktu itu sudah biasa. Ya, dari beberapa bacaan yang saya baca, mereka bisa datang pagi, mereka bisa datang siang atau malam atau tengah malam. Orang yang tunggu di sana itu harus berjaga-jaga. Bapak Ibu bayangkan ya, mempelai itu dia tidak datang, tunggu, dia belum datang. Kalau zaman dulu itu ada HP seperti sekarang ini, atau ada WA Sherlock saja. Kita posisi sudah di sini, siap ya. Orang pasti siap toh. Zaman dulu tidak ada HP, tidak ada semua-semua, jadi tunggu saja. Ya nanti sampai bunyi sangkakala kah, bunyi trompet kah apa itu dibunyikan baru orang tahu, oh mempelai sudah dekat. Cepat siap sambut dia, seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti bacaan ini kita pun adalah mempelai perempuan. Saya mengajak kita membayangkan kita punya diri, gereja Tuhan kita ini adalah mempelai perempuan. Dan kita sedang menanti kedatangan sang kekasih jiwa kita untuk menyambut kita. Ya, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menyambut kita. Di sini ayat 13 bilang begini, berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Karena kita semua yang ada ini tidak tahu kapan dia akan datang. Ya, kita tidak tahu dia akan datang itu kapan. Tapi hanya satu kata saja yang penting, berjaga-jagalah. Jemaat Tuhan, kalau semua kata itu diakhiri dengan kata lah, itu berarti adalah perintah. Ya, itu bukan kata tanya dan lain-lain. Itu adalah kata perintah. Kalau setiap kata perintah yang diucapkan, artinya bahwa kita yang diberi perintah itu wajib untuk taat. Ya, kita sekarang jemaat lagi belajar untuk taat ya. Kata berjaga-jagalah itu harus kita taati dengan baik. Supaya
waktu mempelai laki-laki itu datang, kita siap untuk menyambut dia. Jemaat Tuhan yang kekasih, kata taat itu juga, itu dari kata asli yang artinya mendengar, ya, dengar. Dengar akan kebenaran firman, ya. Dengar akan kebenaran firman. Setiap bagian firman yang menjelaskan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita kapan Tuhan itu akan datang, tanda-tandanya itu diberitahukan di dalam firman ini. Firman Tuhan bilang nanti ada perang. Perang sudah toh? Perang dunia pertama sudah, kedua sudah. Tunggu-tunggu nih Ukraina dan Rusia nih, siapa tahu ada perang dunia ketiga begitu. Asal perang-perang saja sudah di sana. Asal jangan bikin Papua jadi ladang perang lagi. Tidak boleh toh. Gempa bumi di mana-mana. Orang bilang bencana segala macam luar biasa. Kemarin corona itu luar biasa. Ya, orang bilang ini tanda-tanda Tuhan sudah mau datang. Orang bilang vaksin, orang Kristen takut vaksin karena itu angka 666. Nanti kalau kita vaksin tuh kita sudah jadi antikristus begitu ya. Orang Kristen tidak mau vaksin. Vaksin saja sayang. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Yang jelas kita percaya bahwa kita ada di dalam tangan kuasa Allah yang perkasa. Untuk menjadi taat ini, untuk menjadi taat menanti kedatangan Tuhan, ada dua hal penting yang perlu kita belajar dari gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini. Ya, yang pertama yaitu kita harus memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam cerita ini ada dua benda penting yang disebut. Itu apa saja? Dua benda penting yang disebut. Yang pertama adalah pelita. Yang kedua adalah minyak. Ya, yang pertama pelita, yang kedua minyak. Dari semua tafsiran, orang bilang bahwa pelita itu melambangkan siapa? Melambangkan diri kita, ya. Pelita adalah diri kita sebagai orang-orang percaya, dan minyak itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kapan Roh Kudus itu masuk dan tinggal di dalam diri kita? Ya, sejak kita mengaku dengan mulut kita dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ingat ini baik-baik, saat itu Roh Kudus akan masuk dan tinggal di dalam kehidupan kita. Di sini semua sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Ya. Saya harap semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Roh Kudus itu diberikan sebagai pemberian kasih yang terbesar dari Allah untuk menuntun hidup kita sebagai orang-orang percaya. Roh Kudus diberikan sebagai pemberian kasih. Ya, kembali lagi ke dalam tradisi pernikahan orang Israel. Bapak Ibu, setelah proses mereka memilih perempuan, minang, bayar mas kawin, itu biasanya ada pemberian kasih. Kalau kita ingat di cerita perjanjian lama itu, ketika Ishak, Abraham memberikan pemberian kasih kepada Ribka sebagai tanda jadi bahwa dia adalah istri. Pemberian itu akan dipegang dengan teguh menjadi jaminan, sehingga waktu Ishak datang kembali untuk menjemput Ribka, dia tahu bahwa itu perempuan saya punya. Ya, Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah jaminan kita. Ya, Roh Kudus itu adalah jaminan kita sebagai orang-orang percaya. Jangan pernah lupa sedikit pun bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang akan menolong kita, yang akan membantu kita menjalani seluruh kehidupan kita, menjamin keselamatan kita ketika Tuhan Yesus datang nanti. Ada Roh Kudus di dalam hati saya. Coba pegang dada masing-masing. Pegang di sini, bilang ada Roh Kudus di dalam saya. Ada Roh Kudus di dalam saya. Rasa bagaimana? Ya? Rasa senang begitu? Senang. Iya. Atau rasa tidak mungkin? Itu tanda tanya itu. Itu kalau ada yang bilang tidak mungkin, kok keluar saja dari sini, pulang. Percuma toh. Iya, ada Roh Kudus di dalam kita punya hidup, dan itu luar biasa karena itu adalah tanda kasih dari Allah untuk kita orang-orang percaya. Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita,
Ada dua hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan dua hal, banyak hal, tetapi dalam bagian ini saya hanya mau tunjukkan dua hal saja yang penting yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga menolong kita mempersiapkan diri kita menanti kedatangan mempelai itu, menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Roh Kudus akan menolong membangun iman kita. Kembali ke kata taat. Kata taat itu dari bahasa aslinya tadi saya bilang adalah mendengar. Mendengar akan firman. Ya. Kata taat adalah mendengar firman kebenaran itu. Dan ketika kita sudah mendengar firman kebenaran itu, Roh Kudus akan menolong kita memeteraikan firman itu di dalam kehidupan kita. Roma pasal 10 ayat 17 bilang iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin baca lagi dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5, 6 dan 7. Begini firman Tuhan. Sebab Injil yang kami sampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya, kita telah menerima firman kebenaran itu. Ya, firman kebenaran itu ketika dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita akan menolong kita. Bapak Ibu, saya ingin bilang bahwa firman Tuhan ini adalah surat cinta dari Tuhan. Ya, firman Tuhan ini adalah surat cinta dari Tuhan. Ketika satu keluarga datang memilih keluarga lain, tidak ada waktu seperti sekarang ya. Laki-laki dan perempuan pacaran, jadi saling mengenal. Kalau tidak cocok, aku tidak cocok dan saya. Yang dulu itu tidak ada. Orang tua laki-laki langsung pilih, ya saya mau perempuan ini, kok kawin dan saya punya anak. Seperti itu. Mereka dua tidak saling mengenal. Ya, tidak saling mengenal sama sekali. Ya, dan untuk memperkenalkan diri itu mungkin lewat surat kah, lewat apakah, saya tidak tahu. Ya, tetapi penting sekali bagaimana kita bisa mengenal siapa dia yang akan hidup bersama dengan kita. Ya, Bapak Ibu, untuk mengenal siapa Allah di dalam kehidupan kita, Allah sudah menuliskannya secara lengkap di dalam bagian firman Tuhan ini. Kalau saya rasa bahwa saya adalah kekasih Kristus, saya rasa bahwa Kristus adalah kekasih jiwa saya, pasti ada kerinduan yang sangat besar untuk cari tahu dia itu siapa. Ya, dia itu siapa buat saya. Ya, pasti ada kerinduan yang sangat luar biasa dari dalam kehidupan kita untuk mengetahui dia itu siapa. Ya, di sini ada yang pacaran tulis-tulis surat kan? Sudah tidak ada toh? Sekarang bicara langsung WA begitu ya. Kalau dulu tuh angkatan saya masih menyurat. Jadi Bapak Walilo itu dia biasa tulis surat. Saya di STT Jeffrey dia tulis surat panjang berapa lembar begitu. Saya balas 1,5 lembar lagi. Iya, ingin kekasih kita tuh tahu siapa kita begitu. Ya, kalau mau kita tahu siapa Allah kita, baca firman Tuhan banyak. Kita akan mengenal dia itu seperti apa gitu. Dan hari ini kita ada di masa penantian itu. Penantian di mana Yesus Kristus akan datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelai perempuan. Ibu-ibu, bagus. Ibu-ibu yang sadar langsung lihat saya begitu. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak berangkat tugas jalan dinas lama, apa yang ibu-ibu rasakan?
Ya? Belum kedengaran, Tuhan. Woi, jujur saja, rindu toh? 1 hari, 2 hari saja tidak lihat, hati rindu setengah mati. Pas bapak telepon bilang mau pulang, pasti ibu siap baik-baik punya itu. Ya. Yang tertawa nih anak-anak, ibu-ibu. Ibu-ibu senyum menjelaskan semuanya. Iya, pasti rindu sekali. Tidak usah ibu-ibu lagi. Yang pacaran-pacaran tidak ketemu 1-2 hari rasa bagaimana? Yang sudah pacaran ada angkat tangan? Ada. Ada. Ada toh? Pasti rindu itu. Kalau yang bilang tidak rindu tuh omong kosong, putus saja. Iya. Dan Yesus itu adalah kekasih jiwa. Ya harus ada rasa rindu yang luar biasa, yang dalam di dalam kehidupan kita, karena dia adalah kekasih jiwa kita. Kalau kita tidak ada rasa rindu akan kedatangan Tuhan, itu tanda tanya kita punya hidup. Ya. Kalau kita tidak punya rasa rindu untuk kedatangan Tuhan, itu tanda tanya kita punya hidup. Apakah kita betul-betul menjadi kekasih Kristus atau tidak? Ya. Kalau orang bilang Tuhan sudah mau datang, ada orang percaya juga yang bisa bilang, aduh, bagaimana ya kalau Tuhan datang? Saya sudah punya harta banyak, saya sudah punya uang banyak, saya sudah punya ini dan itu. Wah, ini semua akan hilang lenyap. Tuhan, jangan dulu. Saya masih mau menikmati dunia ini. Saya mau kasih tahu, kau akan tinggal dan hidup di dalam dunia ini selamanya dan tidak akan pergi ke surga. Karena tidak ada rasa rindu akan kedatangan Tuhan. Ya, kita tidak ada rasa rindu untuk kedatangan Tuhan. Di sini, ketika kita belajar firman Tuhan, Roh Kudus akan meteraikan itu di dalam kehidupan kita, membawa, menuntun pikiran kita, menolong kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri itu ketika kita baca firman Tuhan. Di firman Tuhan itu ada banyak yang kamu harus lakukan, ada yang tidak boleh kamu lakukan. Ya, itu Roh Kudus akan menolong kita untuk berjalan tetap di dalam jalan Tuhan, mengikuti kebenaran firman Tuhan, menuntun kita untuk tetap taat sambil menanti kedatangan Tuhan. Roh Kudus itu akan meneguhkan firman itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari sapa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Setiap bangun pagi, selamat pagi Roh Kudus, tuntun saya untuk hari ini, dalam perjalanan hari ini, agar hidup saya hanya ada di jalan Tuhan, agar apapun yang saya buat hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah saja. Bagian yang kedua, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Ya, Roh Kudus menolong kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Artinya bahwa Roh Kudus akan membuat kita paham, ya, bagaimana Allah sendiri memilih kita. Allah memilih kita menjadi milik kepunyaannya. Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya sehingga kita dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus. Dan saya adalah milik kepunyaan Allah. Saya adalah anak-anak Allah. Saya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, menjelaskan kepada kita tentang hal yang terbesar dan terpenting dalam kehidupan kita, kebenaran tertinggi yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah dan Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Itu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi taat? Bagian yang kedua, yaitu kita harus memiliki hidup yang bijaksana. Ya, kalau belajar dari perempuan 10 orang ini, ada yang bijaksana, ada yang tidak. Yang tidak itu mereka bawa pelita, tapi minyak di dalam tuh kosong. Ya, tunggu pengantin tuh lama sekali, karena tadi saya bilang bahwa di dalam tradisi pernikahan Israel itu waktu tidak penting. Ya, kapan saja dia mau datang, dia akan datang. Dia mau datang sore kah, siang kah,
malam kah, tengah malam kah, itu suka-suka pengantin laki-laki punya orang tua. Seperti itu, dan waktu dia kapan datang mereka tidak tahu, dan kita harus siap. Siap itu artinya bahwa kita harus hidup bijaksana. Hidup bijaksana untuk melihat di dalam kehidupan kita sendiri apa yang harus kita buat dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu, tadi saya tanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak sudah lama pergi mau kembali di rumah itu kita bikin apa? Biasanya kita ibu-ibu tuh bersih-bersih rumah, masak yang bagus, ya mandi bersih, pakai baju yang bersih, supaya waktu bapak pulang, lihat rumah bersih, semua baik, hati juga senang. Betul bapak-bapak? Betul toh? Wah, itu semangat sekali. Tapi bapak-bapak kalau pulang baru rumah kotor, terus ibu-ibu juga tidak mandi, terus apalagi ya, tidak masak yang baik-baik, pasti bapak bilang, aduh kok kerja apa di rumah ini, Tuhan tolong dia. Iya, pasti ada hal yang kita lakukan Bapak Ibu dalam menanti kedatangan Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana, yaitu kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, membersihkan diri kita dari segala macam dosa. Ya, hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat kerajaan surga. Ingat ini baik-baik, hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat kerajaan surga. Bersihkan kita punya diri. Hidup hari ini dengan takut akan Tuhan. Hidup hari ini seturut dengan firman Tuhan. Kalau tahu itu dosa, jangan buat. Supaya hidup kita siap terus. Hidup hari ini seperti besok Tuhan mau datang. Ya, itu berarti kita akan betul-betul menjaga hidup kita dengan baik. Ya, hidup hari ini seperti besok Tuhan Yesus mau datang. Ya, Bapak Ibu, dalam menjalani hidup ini kita sudah menerima keselamatan itu. Ya, keselamatan itu harus kita kerjakan dengan tekun. Ya, kita kerjakan. Kita tidak bisa menanti Tuhan datang dan kita hanya diam-diam saja. Kita punya tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, Efata luar biasa punya Efata Mission Trip. Dulu kita bikin tuh Bali Mission Center kah? Tapi itu sudah lewat lah. Sekarang yang kita kerjakan ini adalah Efata Mission Trip. Bapak Ibu, ini salah satu bagian yang sedang kita buat, mengerjakan sesuatu yang Tuhan inginkan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari lebih banyak aktif di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, jangan pernah rasa bosan, jangan pernah rasa capek, malas dan lain sebagainya. Jangan kita lengah karena waktunya kita tidak tahu Tuhan akan datang itu kapan. Ya, tetap semangat, tetap setia dalam melayani dan mengiring Tuhan. Karena di akhir zaman itu semakin banyak orang akan pergi dan meninggalkan Tuhan, pergi dan meninggalkan pekerjaan Tuhan. Ada rasa tidak senang, ada selisih pendapat di dalam pelayanan, itu hal yang biasa. Bapak Ibu, itu hal yang biasa, dan yang terpenting bagi kita adalah apakah yang saya buat ini sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan? Apakah yang saya buat ini sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan atau menyenangkan diri saya sendiri? Ketika kita punya hati yang bijaksana, saya percaya bahwa kita akan menyiapkan diri kita dengan sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan kekasih jiwa kita. Sehingga waktu Tuhan datang, saya selalu mau kita tutup mata dan bayangkan ketika Tuhan datang, dia buka tangan dan sambut kita dengan tangan yang terbuka. Ya, menyambut kita dengan tangan yang terbuka dan senyum yang luar biasa. Ya, hari ini mungkin kita banyak menderita di dalam dunia. Hari ini mungkin banyak kesesakan, banyak kesusahan, tetapi ingat satu hal, bahwa itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di dalam kerajaan surga. Tetaplah setia, tetaplah mengiring Tuhan, walaupun banyak masalah dan tantangan, maju saja mengiring Tuhan, karena hari dan waktunya kita tidak
tahu kapan itu akan terjadi, tetapi tugas kita adalah berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Coba tangan di atas. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Ingat ini baik-baik, berjaga-jagalah dan berdoalah. Hidup hari ini seperti besok Tuhan akan datang, dan saya percaya kita punya hidup akan benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan. Harus ada rasa rindu yang besar, supaya waktu Tuhan datang, Tuhan juga akan menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Kita berdoa mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami sudah selesai merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba mohon ya Allah Roh Kudus, meteraikan ini terus di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus Kristus akan datang ke dalam dunia ini untuk menyambut kami semua saleh-salehnya. Kami mohon Tuhan, kiranya setiap firman Tuhan yang kami pelajari itu menuntun kehidupan kami berjalan menuju ke surga yang kekal. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.